Alright, first of all, we need to make a new firmware about this flight control board, and I will use the Darwin FPV F405, and it will be made on Ubuntu application on Windows. Dan di sini saja kita perlu untuk membuat firmware baru di Ubuntu ya. Untuk iNav itu bisa di Ubuntu atau di Linux lainnya. Dan pertama-tama kita perlu cari dulu kode sumbernya ya. Kode sumber itu biasa carinya di GitHub iNav firmware, yaitu ada di bawah, nanti ada source kode, itu download aja zipnya. Sebelum cara download sama cara tutorial buat firmware udah ada video sebelumnya sih. Nanti cek aja di deskripsi, saya cantumkan linknya ya. Dan di sini kita perlu, kan kita pakai Darwin FPV itu. Namun beberapa pin kita perlu apa ya? Perlu ganti lah, misal ganti remapping, nama itu ganti pin. Jadi untuk misalnya di board itu ada pin kayak S6 atau servo 6, kita mau ganti ke servo 5. Misalnya pad servo 6 itu rusak kan, kita mau pakai di servo 6. Jadi kita bisa pindahkan ke misal ke buzzer, itu kan ada pinnya. Namun kita perlu perhatikan juga untuk pin itu tersendiri. Misalnya pin tersebut mendukung nggak atau support nggak PWM atau PWM, apa namanya, timer pada iNav tersebut untuk menjalankan signal motor ataupun servo. Dan di sini saya sudah ada file Ubuntu-nya ya. And we need to open the Ubuntu file and search about file source code of iNav firmware. Dan di sini saya cari dulu iNav firmware-nya saya dan src main target. Dan di sini sudah saya, berapa ini masih pabrikan ya, cuman sudah saya buat kode saya sendiri, cuman namanya masih di Matek kemarin nggak salah. Matek. Okay, we need to do open the target files, header file source, and we can see here about pins, and can replace it, but we need to see a required about pin in STM board. Di sini sudah muncul beberapa pin di kode sumbernya, dan kita lihat di sini kan udah ada pin 9 untuk LED 1. Ini nggak usah dipakai sih, nggak usah dipakai kalau nggak mau ribet ya pakai aja yang default pada bawaannya. Oke, ini saya langsung saja percepat. Like after make a new firmware and will be show up like this: build target Matek F405TA, and we need to search a build firmware in iNav 9 and the build folder, and we can find the firmware, and it can be flashed to flight controller. Oke, udah jadi ini ya untuk firmware-nya. Untuk firmware-nya kita sudah siap, ini udah file hex file, dan bisa langsung flash ke flight controller. Jadi ini kan saya pakai F405T, ini contoh saja ini. Jadi saya pakainya di F405 biasa.
Oke, yang pertama-tama kita perlu buka iNav konfigurator. Dan selanjutnya kita colok untuk pin USB-nya ke drone-nya ya, ke flight controller-nya. Agak susah ini. Oke, kalau sudah dicolok, nanti kita buka iNav configuration. And after it's open the application iNav, we need to switch firmware flasher and load firmware. And we can click this and open and push flash firmware button. Oh, sorry, it's not the DFU mode. We need to switch the DFU mode. Just write on the CLI DFU and enter. Kalau sudah sudah di flash, nanti dia udah siap di connect. Sudah di flash di sini ya, di flash firmware, dan kita connect, nah akan muncul seperti ini. And the first thing we need to do is calibration the boards. This calibrates accelerometer, and it will be required 6 steps to calibrations. Just click calibrate accelerometer when the drone is up, and calibrate accelerometer too, and when the drone is back. Another positions, 6 step. Just calibrate. Jadi kita perlu untuk kalibrasi accelerometer. Ini ada 6 posisi ya diperlukan. Dan ini kalibrasi ketika drone-nya menghadap normal, dan ini jika drone-nya terbalik, dan ini jika drone-nya menghadap kanan tapi dia miring ya. Dan ikuti aja saja seperti yang di foto-foto seperti ini. Dan ini sangat perlu untuk flight controller ya, dikalibrasi dahulu. Oke, kita kalibrasi. Oke, setelah kalibrasi kita perlu saya akan jelaskan dulu ya untuk tab-tab yang ada di sini. Di sini untuk mixer ini kita gunakan untuk motor, posisi motor ya. Jadi ini kan motor 1 di belakang kanan bawah, motor 2 di kanan atas, dan motor 3 di kiri bawah, dan motor 4 di kiri atas. Dan untuk output ini untuk kita cek protokol, AC protokol, sama tes motor putarannya. Dan ports di sini kita gunakan untuk receiver dan GPS saja ya. Sini belum saya setting lagi. Untuk configuration di sini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur. Dan di sini ada fitur sensor ya. Saya pakai barometer BMP280 dan accelerometer MP6500. Dan untuk I2C speednya kita pilih 800 kHz, karena kalau 800 itu terlalu rendah, jadi bisa time out ya nanti. Ini untuk fail safe kita setting RTH nantinya. Dan receiver di sini kita gunakan Crossfire. Adapun untuk total limit 50 di setengah, dan mode
tab mode ini untuk menambahkan mode-mode. Jadi untuk ARM di sini kita nanti setting di channel berapapun kita bisa. Dan di sini untuk tab GPS di sini kita gunakan untuk positioning ya. Bisa untuk post hold ataupun untuk return to home. Dan itu merupakan sistem navigasi yang sangat kita butuhkan kalau kita mau main long range atau jauh. Ini untuk alignment tool di sini kita gunakan untuk posisi board atau arah boardnya ya. Jadi arahnya ke depan di sini pas enggak, atau misalnya dia model drone-nya kebalik, kita perlu setting boardnya kebalik jadi dia biar pas gitu. Ini OSD, kita nggak pakai OSD, cuman kalau dibilang OSD ini cukup penting ya kalau kita main FPV atau kamera langsung, dimana OSD ini atau on screen display ini akan menampilkan beberapa info-info yang sangat penting, dimana bisa menampilkan sisa baterai ataupun kekuatan sinyal ataupun satelit, dimana itu juga kan kita perlu pantau terus biar keselamatan drone kita bisa terjamin. Ini untuk tab sensor, ini untuk mengecek kesehatan sensor kita. Ini barometer sudah aktif, magnetometer datanya udah nyala ya. Ini sensor semuanya udah normal ini. Ini untuk black box, ini optional aja karena black box di sini kita gunakan untuk merekam penerbangan ya. Misalnya kita mau tuning penerbangan itu, kita kan perlu rekaman black box internalnya, bisa merekam navigation PID. Apa ini PID paling penting ini, proportional, integral, dan derivatif, dimana ini bisa menganalisis di mana letak tuningan yang masih kurang pas dan bisa membuat drone cukup stabil kalau kita tuning betul-betul ya. Oke, di sini kita kalibrasi semua dan kita setting port outputs dan nantinya kita siap terbang. Dan tapi kita tunggu dulu GPS-nya nanti ya. Oke. Ini sudah setting dulu.